Salam sehat, salam sejahtera buat seluruh pemirsa, seluruh penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang memahami pernyataan Rocky Gerung. Nah, saya coba mengulas dari pemahaman saya atau dari hal yang saya mengerti. Terkait ini itu juga saya pernah tulis dalam satu artikel, tapi kemudian tidak secara detail dan tidak secara dalam, karena sifatnya memberikan pemahaman secara umum atau secara general. Nah, pertama-tama itu mestinya itu kita harus lihat dengan penuh seksama bahwa sesungguhnya itu Bung Rocky Gerung berusaha membuka cakrawala berpikir itu seluruh umat manusia dimanapun berada. Nah, karena semangatnya seperti begitu, maka menurut saya itu sudah seharusnya kita bersyukur dan berapresiasi kepada Bung Rocky Gerung dengan semangat akal sehatnya. Yang berikut itu, misalnya kalau kita mau dalami dalam perspektif konsepsional, itu dari pernyataan Bung Rocky Gerung, sebenarnya itu kan ada 3 hal yang paling penting sekali yang mestinya itu kita harus lihat. Yang pertama terkait dengan pernyataan ya. Yang pertama itu kan misalnya kita bisa lihat dengan hal-hal yang substantif. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita juga bisa lihat dengan apa yang kemudian kita kenal dengan etika. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu bicara tentang tujuan. Nah, yang pertama, yang saya mengerti, yang pertama itu misalnya kalau kita bicara tentang substantif itu kan sebenarnya Bung Rocky Gerung itu mengkritisi tentang kebijakan negara yang dinilai itu kemudian bisa berdampak kepada kehidupan warga negara atau kehidupan banyak orang. Misalnya satu contoh itu soal IKN. Karena ketika IKN itu kemudian diprogramkan, kemudian direalisasikan, maka sudah tentu itu akan terjadi perubahan dan pergeseran kehidupan yang sangat besar, dan itu juga bisa berdampak kepada aspek ekologi misalnya. Soal bagaimana kemudian hak hidup burung, bagaimana kemudian hak hidup pohon, bagaimana kemudian hak hidup cacing dan semua. Dan yang paling penting itu bagaimana kehidupan tentang masyarakat adat di daerah setempat misalnya. Apakah misalnya ketika itu terjadi akan berdampak sangat serius dan juga bisa berdampak kepada kalau untuk manusia marginalisasi atau misalnya kehidupan yang lain itu adalah kematian atau misalnya hak-hak hidup mereka itu kemudian menjadi masalah misalnya. Jika seperti begitu maka itu sudah sangat tepat. Itu misalnya Bung Rocky melakukan kritikan seperti begitu karena di dalam semangat tujuan bernegara itu ada satu hal yang paling penting, misalnya bicara tentang uh, negara itu punya berkewajiban melindungi segenap warga negara misalnya. Tujuan negara itu di situ. Jadi harus warga negara itu harus dilindungi. Nah, kalau itu misalnya berdampak, maka apakah misalnya itu akan berdampak kepada kehidupan masyarakat adat setempat misalnya. Atau hal yang lain misalnya tentang kritikan yang kedua Bung Rocky Gerung misalnya. Apakah itu akan berdampak kepada ancaman kehidupan bagi masyarakat asli atau masyarakat pribumi misalnya. Kalau itu berdampak, maka itu sebenarnya juga
bertentangan dengan semangat konstitusional atau semangat dari tujuan bernegara misalnya. Nah, kalau dalam semangat itu kemudian kritikan itu dituju, maka sesungguhnya dari aspek itu sebenarnya sangat brilian yang ditunjukkan oleh Bung Rocky Gerung. Jadi Bung Rocky sebenarnya itu kemudian mengajak kita untuk harus bisa punya kemampuan menganalisa dan mengkritisi, apalagi kalau itu berhubungan dengan kehidupan orang banyak misalnya. Atau misalnya kritikan ini kan lebih kepada argumentatif atau alasan-alasan logis yang kemudian disampaikan oleh misalnya disampaikan oleh Bung Rocky. Karenanya itu yang mesti kita harus dalami itu adalah misalnya ketika kritikan itu berhubungan dengan kebijakan negara misalnya, apalagi Indonesia itu mengenal yang namanya itu sistem pemerintahan presidensil. Nah, presidensil itu bicara tentang kepala pemerintahan, tapi juga misalnya kepala negara, kalau di Indonesia misalnya, yang berhubungan juga dengan kebijakan. Nah, kebijakan negara itu selalu datang dari kepala negara, dan misalnya kebijakan pemerintahan itu misalnya datang dari seorang kepala pemerintahan. Nah, karena itu bicara tentang kepala pemerintahan dan kepala negara yang kemudian misalnya mengeluarkan kebijakan yang bisa berdampak, dugaannya itu terhadap misalnya berdampak kepada kehidupan orang banyak, maka kritikan itu juga harus didasarkan pada tingkatan seperti dampak yang kemudian bisa diakibatkan. Nah, kalau kita lihatnya itu perbandingannya itu lebih kepada semakin besar dampak negatif yang kemudian ketika kebijakan dikeluarkan itu bisa dihasilkan, maka penamaan atau pelebelan atau entah apa itu dalam wujud apa seperti apa, itu kemudian itu harus juga ditekankan itu lebih kepada nama dari sesuatu yang bersifat negatif misalnya. Nah, hal yang bersifat negatif itu menunjukkan kepada kebijakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan karena itu bisa berdampak kepada aspek publik misalnya. Jadi setiap penamaan itu harus disetarakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh misalnya pembuat kebijakan. Atau misalnya contoh sederhana, kalau si anak misalnya melakukan kesalahan, katakanlah misalnya si anak itu mencuri uang si orang tua, pasti orang tua itu akan bilang, kamu itu pencuri, kamu itu anak pencuri, atau kamu itu pencuri nak, mencuri itu kurang bagus. Nah, pelebelan terhadap mencuri itu tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut misalnya. Atau misalnya kalau si anak misalnya melawan orang tua, maka nama yang diberikan kepada anak itu adalah misalnya anak nakal. Nah, penamaan-penamaan seperti begitu itu harus dilihat sama dengan misalnya sesuatu yang kemudian dikeluarkan atau sesuatu yang dilakukan. Dalam ruang itu kemudian penting sekali itu kemudian kita harus lihat. Hal yang kedua misalnya ketika kita bicara tentang etika. Nah, etika sendiri itu pertanyaannya begini, karena orang menyoroti itu hanya lebih kepada apa yang disampaikan. Padahal itu harus dilihat bahwa apa yang disampaikan itu penilaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Jadi itu sebatas penilaian dari kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga kalau pertanyaannya itu mana yang tidak beretika, maka itu sebenarnya kebijakan. Jadi itu penamaan atas kebijakan yang dikeluarkan. Itu yang saya pikir itu penting sekali, itu juga harus didalami supaya tidak kemudian serta-merta hanya didasarkan bahwa ketika orang kritik itu dibilang, oh kamu tidak beretika dengan kata-katamu. Padahal kata-kata yang keluar itu didasarkan kepada penamaan dari sebuah peristiwa misalnya. Itu yang penting untuk kita dalami. Yang berikut itu kan tujuan misalnya. Kalau kita bicara tentang tujuan, itu saya melihatnya misalnya
Sebenarnya Pak Rocky Gerung itu kan tujuannya itu kan mencerdaskan kehidupan publik, misalnya mencerdaskan rakyat, kemudian memberikan pencerahan kepada publik, kemudian mengajak publik untuk menganalisa. Nah, itu kan artinya bahwa itu tugas negara, tugas pemerintahan yang kemudian itu berusaha didorong dan dilaksanakan oleh Bung Rocky Gerung. Dan yang mestinya bagian itu harus diberikan penghargaan kepada Bung Rocky Gerung karena turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ini kan dalam proses misalnya bicara tentang logika, bicara tentang debat. Nah, dari satu kesatuan seperti begitu, apalagi di ruang publik yang bersifat edukatif yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, mestinya itu pemerintah karena itu pandangan Bung Rocky Gerung itu kan lebih kepada edukatif, maka harus pemerintah mendorong sebuah ruang supaya mendalami, mengkritisi, dan kemudian itu harus dijadikan sebagai dinamika dalam peningkatan pengetahuan-pengetahuan yang kemudian turut serta akan menambahkan referensi-referensi dan pengayaan-pengayaan. Hanya dengan dialektika, hanya dengan misalnya perdebatan seperti begitu, itu pemahaman dan kemampuan daya kritis itu akan meningkat. Nah, hari ini itu sebuah negara kan tentu dia akan maju ketika rakyatnya itu cerdas. Sayang sekali karena misalnya ketika misalnya banyak yang ada saja misalnya yang mempersoalkan Rocky Gerung dengan perspektif yang menurut saya itu harus bisa dipertanyakan misalnya, itu kan menggambarkan bahwa tujuan nasional itu kemudian belum tercapai soal bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Rocky mengambil ruang kosong itu atau mengambil dinamika itu atau ruang itu. Yang berikut itu dan Rocky mestinya itu harus dijadikan sebagai pahlawan edukasi publik. Jadi Rocky harus diberikan gelar khusus. Yang berikut itu misalnya ketika kita bicara tentang filsafat, filsafat itu kan tentu bicara tentang cinta kebijaksanaan. Rocky menunjukkan cinta kebijaksanaan kepada rakyat, kepada publik. Dan dengan kritik-kritik seperti begitu, itu lebih kepada penyelamatan warga bangsa. Dan itu Rocky sudah melakukan itu dan menurut saya itu harus diapresiasi. Rocky itu hebat karena sudah mengambil ruang-ruang itu. Dia menunjukkan cinta kebijaksanaan dia kepada rakyat. Nah, misalnya kalau cinta kebijaksanaan itu dilihat dari etika, sebenarnya itu etika Rocky itu sangat mulia. Itu tentang penyelamatan masyarakat dan soal penamaan-penamaan itu sesungguhnya didasarkan pada kebijakan. Jadi itu penamaan yang dilabelkan kepada kebijakan. Semakin buruk kebijakan, penamaannya juga tentu pasti akan semakin buruk. Tapi kalau kebijakan itu misalnya itu untuk menyelamatkan masyarakat, maka penamaannya juga itu pasti akan positif. Saya pikir sebenarnya apa yang disampaikan Rocky Gerung itu sangat mencerdaskan dan tidak ada masalah di soal seperti begitu. Dan saya pikir tuh kita sebenarnya itu banyak membutuhkan Rocky Gerung yang baru untuk mencerdaskan banyak orang. Rocky Gerung, saya Martin Go, saya dari Papua. Kami aktivis Papua itu berterima kasih kepada Rocky Gerung karena Rocky Gerung selalu memberikan edukasi-edukasi dan pandangan-pandangan baru dan kemampuan-kemampuan kritis baru dan alasan-alasan logis baru dan itu juga terkadang memberikan referensi bagi kami. Bagi kami aktivis Papua, kami selalu mendukung Bung Rocky, maju terus untuk kebenaran, maju terus